Saksama, Pak Yoga, mungkin ada perkiraan ya dari Ditjen Pajak berapa sih Pak dana WNI kita di Singapura? Data akurat persisnya memang sulit untuk dipastikan ya, tapi 2.000-3.000 triliun mungkin bisa kita anggap sebagai angka yang realistis lah gitu. Selain juga tentunya aset warga negara kita itu bukan hanya yang dalam bentuk uang yang ada di bank ya, tetapi properti-properti atau yang lain, saham-saham kan juga banyak juga semacam itu. Dan tentu saja kalau dengan angka sebanyak itu, perkiraan meskipun baru perkiraan itu memang kemudian akan membuat Singapura agak sedikit kebakaran jenggot karena likuiditas mereka kan kering begitu. Saya nggak bisa mengomentari itu. Oke. Nah oke Pak, ini sebetulnya kan begini, kalau kita bicara soal pertumbuhan ekonomi saja, di Asia kita hanya kalah dari Tiongkok. Kemudian kalau di ASEAN kita paling atraktif sebetulnya. Jadi ini saja sebetulnya sudah menjadi bargaining power kita kan, kalau misalnya ada negara-negara lain yang berusaha untuk menahan begitu. Ya, nah justru disinilah memang pertumbuhan ekonomi sampai saat ini cukup bagus ya, yang seperti Anda katakan tetapi tentunya kita menginginkan lebih. Kita menginginkan tahun ini lebih dari yang ditargetkan 5,2% itu. Tapi tahun-tahun kedepannya juga kita berharap bisa bergerak lebih jauh lagi. Nah ini salah satunya memang seperti saya katakan tadi, tax amnesty ini bukan tujuan utamanya itu mencari uang penerimaan pajak, tetapi justru menggerakkan ekonomi ini. Dan pemerintah sangat konsisten di sini. Dari pemerintahan setahun 2 tahun ini membangun infrastrukturnya luar biasa. Nah itulah pemerintah sudah menyiapkan izin-izin dipangkas segala macam. Nah ini untuk mengundang yang mungkin selama ini dulu-dulu kan kalau mau invest di sini infrastrukturnya kurang bagus, izinnya berbelit-belit, birokrasinya lambat segala macam. Nah ini sudah semuanya disiapkan pemerintah. Nah ini mudah-mudahan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi warga kita yang punya uang di negara lain gitu ya, untuk ayo kembali. Indonesia butuh itu. Pak, selain Singapura, negara mana lagi sih Pak yang potensial sebetulnya dana-dana kita banyak di sana begitu? Iya, nah yang kami lihat makanya kemudian kita akan membuat pemetaan. Bukan, kita akan membuat layanan tax amnesty di 3 negara. Yaitu Singapura, Hong Kong, dan London, Inggris. Nah kita akan membuka, jadi wajib pajak nanti bisa, kita akan buka helpdesk di sana, kita akan membuat unit pelayanan amnesti pajak di sana. Jadi nggak perlu pulang ke Indonesia, mereka bisa dari sana sendiri, store di sana, dan store di sana, kemudian surat pernyataannya disampaikan di sana dan akan semuanya selesai di sana. Artinya nggak perlu pulang ke Indonesia dulu ya untuk melakukan itu. Pak, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, Pak Presiden Jokowi sibuk sosialisasi kemana-mana, tapi itu kan di dalam negeri Pak. Kalau sosialisasi di luar negeri seperti apa Pak? Iya, di luar negeri kita juga pernah lakukan, kebetulan Bapak Menteri sendiri yang melakukan dengan ke Singapura, nanti juga akan kita lakukan ke beberapa negara yang lain begitu. Karena memang potensinya, kami juga bekerja sama dengan perbankan Indonesia ya, terutama anggota Himbara. Jadi akan membuat skema-skema sosialisasi pelayanan-pelayanan di luar negeri seperti itu. Nah ini kan sudah beberapa hari dibuka. Ya. Seperti apa antusiasme dari para peserta itu? Antusiasme. Jadi sampai dengan sore tadi sudah ada 34 wajib pajak. 34 wajib pajak? Iya, sampai sore jam 4 tadi sudah ada 34 wajib pajak yang menyampaikan surat pernyataan. Pengungkapan harta. Jadi sudah mengajukan tax amnesty. Itu sudah sesuai dengan target atau? Nah, kami tentunya kalau targetnya sebanyak mungkin ya. Nanti sampai dengan periode itu berakhir Desember kemudian Maret. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa dalam beberapa hari sejak kami operasional, tepatnya Senin, helpdesk mulai dibuka, kemudian sampai Jumat ini, biasanya orang tanya dulu kan gitu, belum paham, tanya segala macam, tapi yang membuat kami cukup terkejut dan berani mengatakan ada indikasi animo yang cukup bagus, yaitu sampai dengan hari ini sudah ada 34 wajib pajak yang menyampaikan SPH, surat pernyataan amnesti ini. Ini tersebar di berbagai kanwil, ada 17 kanwil yang sudah melaporkan ada wajib pajaknya yang melakukan amnesti. Pak, ini kan sebetulnya fokusnya sebetulnya bukan hanya ketika periode tax amnesty ini berjalan, tapi kemudian setelah itu apa yang terjadi? Apakah kemudian nanti wajib pajak bisa lebih taat pajak, dan kemudian apakah atau bagaimana caranya mencegah supaya wajib pajak itu tidak lagi menanamkan asetnya ke luar negeri?